Paligo sa balon natin. Tiga gadis cantik itu bernama Aning, Thalia, dan Ikang. Ketiganya putri dari seorang pemburu biawak bernama Castillo. Dulunya keluarga ini tinggal di kota. Namun setelah istrinya meninggal, Castillo memilih membawa ketiga putrinya yang masih kecil untuk mengasingkan diri ke dalam hutan. Alasannya karena sudah tak mampu menanggung biaya hidup di kota besar. Dan film pun baru saja dimulai. Di pagi hari yang cerah, tiga bersaudara yang sudah tumbuh menjadi gadis remaja terlihat sedang melakukan aktivitas di luar gubuknya. Ditemani suara ayam berkokok dan suara bebek berkekek, gadis yang paling tua bernama Ikang sedang mencari ayahnya yang sedang menanam ubi-ubian. Sementara adik keduanya bernama Aning terlihat sedang bermain air dengan adik bungsunya bernama Thalia. Tak lama kemudian, dari kejauhan terlihat ada tamu yang datang. Si kakek bangkotan itu bernama Cho Igna, seorang tengkulak yang biasa membeli biawak dari keluarga Castillo. Hari itu tak seperti biasanya. Si kakek datang dengan membawa berbagai hadiah untuk diberikan kepada tiga putri Castillo. Si kakek memang sudah akrab dengan anak-anak Castillo dan sudah menganggap sebagai cucunya. Sumama na ako sa iyo para hindi ako mainip sa paghihintay sa iyo dito. Maisipin ko para sa kamu. Selain memberi hadiah pakaian buat Aning dan Thalia, si kakek juga memberi hadiah perhiasan buat Ikang, anak Castillo yang paling tua. Namun pada hari itu tak biasanya si kakek meminta izin untuk menginap di rumah Castillo. Kalaro, hindi ko maubos isipin malang. Oy, hayaan mo na kakain ka mo. Dan besok paginya si kakek tak kunjung pulang. Dia justru memohon agar Castillo mau mengajaknya berburu babi hutan. Namun setelah sampai di dalam hutan, tiba-tiba si kakek mengeluarkan ular dari dalam koja yang dibawanya dan langsung memasukkannya ke dalam baju yang dipakai Castillo. Pemburu biawak itu akhirnya meregang nyawa setelah tubuhnya digigit ular berbisa. Kematian Castillo meninggalkan duka yang mendalam buat ketiga putrinya yang tak berhenti menangisi kematian ayahnya. Ketiga gadis itu sama sekali tidak menyadari kalau ayah mereka sengaja dibunuh oleh Cho Igna, sosok laki-laki tua yang sudah dianggap sebagai kakeknya. Setelah Castillo dimakamkan, si kakek memanggil anak Castillo yang paling tua bernama Ikang. Dia memberitahu gadis tersebut kalau ayahnya telah menitipkan wasiat kepadanya untuk menikahi Ikang agar dia bisa mengurus ketiga putri yang ditinggalkannya. Magugulat din pag sinabi. Mendengar pengakuan dari Cho Igna, Ikang terlihat kaget. Dia tak percaya kalau ayahnya mewasiatkan si kakek agar menikahinya. Karena ketakutan, Ikang pun bersembunyi di dalam gubuknya. Namun si kakek terus mengikutinya. Ikang pun semakin risih melihat tangan si kakek mulai berani mengelus-ngelus tangannya. Karena takut dengan perlakuan si kakek yang mencurigakan, Ikang pun mengajak kedua adiknya untuk bersembunyi di dalam kamar. Ketakutan ketiga gadis itu semakin menjadi-jadi saat si kakek tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan mencoba memeluk tubuh Ikang. Namun sebelum si kakek itu berhasil mencabuli kakaknya, Aning, adik pertamanya, terpaksa memukul kepala si kakek sampai jatuh pingsan. Besok paginya kakek tua itu akhirnya memilih pergi setelah mengalami luka di kepalanya. Namun sebelum gerobak kudanya meninggalkan gubuk, gadis bernama Ikang terlihat mengejarnya. Ternyata gadis cantik itu berniat mengembalikan perhiasan pemberian dari si kakek. Dengan tegas, dia meminta si kakek jangan pernah datang lagi ke gubuknya. Thalia! Bakit mo pa sinuli kay Cho Igna yun? Namun keputusan Ikang untuk mengembalikan perhiasan ditentang oleh adik bungsunya bernama Thalia. Thalia sangat marah melihat kakaknya mengembalikan perhiasan tersebut, padahal dia sangat menginginkannya. Tak peduli dengan teriakan kakaknya, Thalia pun nekat pergi untuk mengejar kakek angkatnya. Thalia! Melihat Thalia sedang mengejarnya, kesempatan itu tak disia-siakan oleh Cho Igna. Si kakek itu membawa Thalia ke tempat sepi.
Karena sangat menginginkan perhiasan tersebut, gadis polos itu terlihat manut saja saat kakek itu memeluk tubuhnya. Namun saat tangan si kakek mulai bertindak cabul, Thalia pun refleks mendorong tubuh si kakek. Thalia berusaha lari menyelamatkan diri, namun sayangnya si kakek berhasil menyergapnya. Setelah terkulai lemas, si kakek pun langsung menggarap cucu angkatnya. Sementara di gubuknya, Ikang dan Aning terlihat cemas menunggu Thalia yang tak kunjung pulang. Hingga akhirnya Thalia pun muncul dengan berjalan gontai. Ikang pun langsung menghampiri dan menampar wajah adiknya. Ikang tak pernah tahu kalau adiknya sedang mengalami trauma berat karena telah diperkosa oleh kakek angkatnya. Sambil menangis, Thalia pun tak berani memberitahu kejadian yang sebenarnya karena dia takut dimarahi oleh kakaknya. Susundin niyo ako parang. Sebulan kemudian, rumah 3 gadis itu didatangi oleh seorang pemuda gagap yang mengendarai gerobak kuda. Melihat ada gubuk di tengah hutan, pemuda itu menghentikan kudanya. Namun saat pemuda itu memeriksa ke dalam gubuk, dia melihat Thalia sedang mandi di dalam gubuknya. Melihat ada penampakan yang menggairahkan, pemuda itu tergoda untuk mengintipnya. Namun apesnya suara bebek yang berkekek membuatnya ketahuan. Pemuda itu terlihat panik dan berusaha kabur. Setelah mendengar Thalia berteriak meminta tolong kepada kakaknya. Setelah berhasil menangkapnya, Ikang dan kedua adiknya langsung memukuli pemuda tersebut. Setelah diinterogasi, pemuda gagu itu bernama Ishak. Dia keponakan dari Cho Igna, si kakek tua yang telah memperkosa Thalia. Mendengar kalau pemuda itu keponakan Cho Igna, Thalia langsung memukulinya. Sambil menangis, Thalia memberitahu pemuda tersebut kalau dia telah diperkosa oleh pamannya. Tentu saja pengakuan Thalia mengagetkan kakaknya, karena selama ini dia tidak diberitahu oleh adiknya. Mendengar kebejatan pamannya, Ishak pun memberitahu Ikang kalau dia telah membunuh Cho Igna dan memutilasi jasadnya. Dia terpaksa melakukannya karena sudah gak tahan dari kecil sering disiksa oleh pamannya. Pengakuan Ishak itu membuat Ikang semakin ketakutan. Dia pun meminta Ishak agar secepatnya pergi dari gubuknya. Maniniwala ka ba? Teka, ano sasabihin ko? Singkat cerita, setelah membunuh pamannya, pemuda bernama Ishak memilih untuk membuat gubuk yang tak jauh dari rumah ketiga gadis yang mengusirnya. Ishak sengaja membuat gubuk di tengah hutan agar bisa bersembunyi dari kejaran kepolisian. Kehadiran Ishak lama-lama menggoda Thalia untuk mendatanginya. Apalagi Ishak menjadi satu-satunya cowok yang tinggal di hutan tersebut. Tanpa sepengetahuan kakaknya, diam-diam Thalia mendatangi Ishak di gubuknya. Ishak pun terlihat senang melihat Thalia mau mengunjungi gubuknya. Pitong hakbang mula rito. Tipit. Nandun, sa bahay. Obrolan intens di antara keduanya akhirnya mengarah ke obrolan dewasa. Sebagai gadis yang baru menginjak masa puber, Thalia tak bisa mengontrol hawa nafsunya. Dia pun mengajak Ishak untuk berhubungan intim di dalam gubuknya. Setelah pertemuan itu, Thalia pun semakin sering berkunjung ke gubuk Ishak. Hingga suatu hari, hubungannya dengan Ishak hampir terbongkar oleh kakaknya. Ikang merasa curiga karena Thalia sering menghilang dari gubuknya. Hindi pa. Sebenarnya hubungan Thalia dengan Ishak sudah diketahui oleh Aning karena Thalia hanya berani curhat ke kakak keduanya yang umurnya tak terlalu jauh darinya. Aning sengaja tak memberitahu Ikang agar dia juga punya kesempatan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh adiknya. Aning sudah terlanjur terangsang saat mendengar curhatan Thalia kalau adiknya itu sering berhubungan intim dengan Ishak di gubuknya. Ikaw pala pinagsamantalanya Nakasiping ka na ba? Setelah ayahnya meninggal, Ikang menjadi kakak sekaligus orang tua buat kedua adiknya. Agar ketiganya bisa bertahan hidup di dalam hutan, Ikang mengajak kedua adiknya untuk berburu babi hutan. Luto na ba si Naeng? Malapit na. Hubungan Thalia dengan Ishak semakin hari semakin kebablasan. Thalia sering main ke gubuk Ishak sampai larut malam. Dan parahnya kelakuan Thalia itu diikuti oleh Aning kakaknya. Saat Thalia dan Ishak sedang berhubungan intim, diam-diam Aning mengintipnya dari luar gubuk.
Setelah adiknya pulang, giliran dia yang masuk dan mengajak Ishak untuk berhubungan intim. Dan ternyata bukan hanya Thalia dan Aning yang mendatangi Ishak di gubuknya. Diam-diam Ikang pun mengikuti kedua adiknya. Namun saat mengintipnya dari luar gubuk, Ikang terlihat kaget saat melihat Aning sedang berhubungan intim dengan Ishak. Ikang pun tak kuasa untuk melabrak adiknya. Imannya benar-benar ada di persimpangan jalan. Di satu sisi dia ingin memarahi adiknya, tapi di sisi lain dia ikut bergairah saat melihat Ishak mencumbu mesra adiknya. Karena sudah tak tahan, Ikang pun akhirnya memilih pulang dan langsung melakukan ritual mandi malam agar dia bisa melupakan apa yang barusan dilihatnya. Namun sejak kejadian itu, setiap malam Ikang tak bisa tidur nyenyak. Bayangan tentang hubungan intim antara Ishak dan adiknya terus mengganggu pikirannya. Melihat kedua adiknya sedang tertidur pulas, Ikang pun akhirnya tak bisa lagi melawan hasratnya. Dia nekat mendatangi Ishak di gubuknya. Kebetulan malam itu Ishak sedang bakar ayam. Dia mengajak Ikang untuk makan malam di gubuknya. Namun saat Ikang berniat pulang ke gubuknya, Ishak berusaha menghalanginya. Kelakuan Ishak itu membuat Ikang marah. Dia sempat memukul Ishak dengan kayu bakar. Namun karena kalah tenaga, Ikang pun akhirnya hanya bisa pasrah saat Ishak berhasil membopong tubuhnya ke dalam gubuk. Ikang akhirnya hanya bisa memejamkan matanya saat rudal Ishak berkali-kali menghujam hembem bakemnya. Namun hubungan Ishak dengan ketiga gadis tersebut menjadi hubungan yang sangat rumit. Ketiga gadis itu sering bertengkar hebat saat tahu kalau Ishak lebih menyukai Ikang daripada kedua adiknya. Karena merasa cemburu, Aning pun mengusir Ikang dari gubuknya. Sejak saat itu, Ikang pun akhirnya memilih tinggal bersama Ishak. Tek mo pang baboy na mo sa kayuban! Namun, semakin lama dipendam, kecemburuan itu berubah menjadi kebencian. Aning dan Thalia merasa iri melihat kebahagiaan Ishak dan kakaknya. Hingga akhirnya Aning dan Thalia merencanakan niat jahat untuk membunuh Ishak. Mambitag na pat sa babida mo. Malamnya, Aning pun mendatangi gubuk Ishak. Setelah Ishak dan kakaknya masuk ke dalam gubuk, dia langsung membawa kuda Ishak ke dalam hutan. Kuda itu kemudian diikat di sebuah pohon yang di atasnya sudah dipasang perangkap yang biasa digunakan untuk menangkap babi hutan. Malapit na. Besok paginya, Ishak pun terlihat panik dan kelabakan setelah tahu kalau kuda kesayangannya telah hilang dicuri orang. Setelah kuda itu tak bisa ditemukan, Ikang pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dia curiga kalau kuda itu telah disembunyikan oleh kedua adiknya. Sementara di gubuknya, Aning dan Thalia berencana untuk kabur ke kota agar kejahatannya tidak diketahui oleh kakaknya. Namun sayangnya di tengah jalan, Ikang berhasil mencegat keduanya. Karena tak mau adik bungsunya terlibat masalah, Aning pun menyuruh Thalia untuk melanjutkan perjalanannya ke kota. Sementara dia akan menghadapi Ikang kakaknya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah Thalia pergi, Aning pun memberitahu kakaknya kalau dia telah mengikat kuda itu di tengah jebakan babi hutan. Mendengar pengakuan adiknya, Ikang pun terlihat marah. Kedua kakak beradik itu akhirnya berkelahi di tengah hutan. Namun saat Aning mencabut golok untuk melukai kakaknya, tiba-tiba kilatan petir menyambar tubuhnya. Aning akhirnya tewas mengenaskan setelah tubuhnya gosong terkena sambaran petir. Sementara di tempat lain, Ishak akhirnya berhasil menemukan kudanya. Namun saat Ishak mau mengambil kudanya, tiba-tiba sebuah tali menjerat kakinya. Dan sesaat kemudian, satu anak panah menancap di punggungnya. Dengan bersusah payah, Ishak berusaha memotong tali yang menjerat kakinya. Namun sialnya saat dia berhasil lepas dari jeratan tersebut, kakinya kembali tersangkut tali jebakan yang lebih mematikan. Ishak akhirnya tewas mengenaskan setelah sebatang bambu melesat dan menembus tubuhnya. Melihat kematian adiknya, Ikang pun merasa sedih dan terpukul. Dia akhirnya sadar kalau selama ini telah bersikap egois kepada kedua adiknya. Untuk menebus kesalahannya, Ikang pun berniat mencari Thalia. Karena saat ini hanya Thalia satu-satunya saudara yang masih tersisa.
Cerita pun akhirnya selesai.